Shalom, selamat pagi Sobat STTI yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita boleh bangun dan menikmati berkat yang telah disediakan Tuhan bagi kita hari ini. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita, mari kita bersatu hati dalam doa untuk kita membaca dan merenungkan sedikit kebenaran firman. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur ya Tuhan Engkau membangunkan kami, dan bersyukur pada saat ini kami boleh menghampiri firman-Mu ya Tuhan. Kami mau membacakan dan merenungkan, kiranya Engkau berkati hati dan pikiran kami yang begitu kecil, supaya kami boleh membaca dan mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam firman-Mu ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat STI yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini judul renungan saya adalah Bukan Doraemon. Ya, sekali lagi bukan Doraemon. Sobat STI, kita semua pasti tahu suatu kartun yang namanya Doraemon. Ya, jadi ada satu orang tokoh utama di situ yang bernama Nobita. Kemudian ada satu pemeran yang sangat sentral juga namanya Doraemon. Nobita itu seringkali mengalami segala macam hal kendala. Kemudian dia pulang ke rumah dan dia menangis meminta kepada Doraemon supaya segala keinginannya dikabulkan. Ya, misalnya dia menginginkan sesuatu mainan yang dimiliki oleh temannya Suneo, kemudian dia tidak diberikan pinjaman, dia berlari ke rumah, dia menangis dan meminta kepada Doraemon. Atau misalnya dia baru saja dikerjai oleh temannya Giant, ya, kemudian dia berlari ke rumah dan dia meminta pertolongan lagi kepada Doraemon. Atau misalnya dia menginginkan Shizuka untuk jadi pacarnya. Lagi-lagi dia kembali ke rumah menangis dan meminta kepada Doraemon. Ya, ini adalah satu hal yang akan saya angkat di pagi hari ini. Kita bayangkan kita sebagai Nobita. Seringkali kita membuat Allah sebagai Doraemon di dalam kehidupan kita. Kita menginginkan banyak hal. Misalnya saja kita masuk ke dalam sebuah pusat perbelanjaan ya. Begitu kita masuk, ada banyak hal yang ditawarkan kepada kita. Langkah pertama akan disambut dengan gemerlapan lampu. Langkah kedua akan disambut dengan gemerlapan teriakan, mari kemari kesini, halo selamat pagi, mau cari apa, dan seterusnya. Kemudian langkah berikutnya kita disediakan dengan bau-bauan yang harum. Ada bau makanan, bau minuman, bau pakaian, parfum, dan langkah-langkah selanjutnya kita diiringi dengan musik yang begitu berirama di telinga kita. Dan segala gemerlapan itu rasa-rasanya kita ingin memiliki semuanya. Ya, itu satu hal. Hal yang lain misalnya kita browsing melalui ponsel kita buka aplikasi e-commerce misalnya, kita centang ini, kita like yang ini, kemudian kita pengen beli ini, pengen beli itu, banyak sekali hal yang kita inginkan. Lalu tidak jarang ya, semua keinginan kita itu kemudian kita akumulasi dan kemudian kita doakan. Kita doakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau itu. Ya, aku ingin begini, aku ingin begitu, banyak sekali keinginan, semua bisa dilakukan dengan Tuhan. Seakan-akan kita menjadikan Tuhan itu Doraemon dalam kehidupan kita. Nah, mari kita lihat apa kata Alkitab dari Yakobus pasal 4 ayat 3-5. Yakobus pasal 4 ayat 3-5 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ayat 5, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Surat Yakobus, Bapak Ibu sekalian, adalah salah satu tema utamanya adalah untuk menasehati orang-orang Kristen yang Yakobus 7 suratnya itu menasehatkan mereka yang masih hidup walaupun sebagai orang Kristen tapi mereka masih hidup di dalam keduniawian. Ya, kita lihat pasal 1 kalau kita buka ke belakang, pasal 1 itu ada nasihat dari Yakobus untuk orang-orang Kristen itu jangan hanya jadi pendengar firman saja, tetapi juga jadi pelaku. Di pasal kedua, Yakobus mengatakan kamu beriman bagus, tetapi nyatakan imanmu di dalam perbuatan. Ada satu kata-kata, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Di pasal ketiga,
Yakobus menasihatkan lagi-lagi untuk berhati-hati dengan kata-kata, untuk berhati-hati dengan lidah. Pasal keempat, pasal yang kita baca pada saat ini, Yakobus menasihatkan kita untuk tidak bersahabat dengan dunia, tetapi harus bersahabat dengan Tuhan. Dan pasal kelima setelahnya adalah Yakobus menasihatkan adanya peringatan kepada orang-orang kaya. Jadi sepertinya orang-orang Kristen yang dituju oleh Yakobus melalui suratnya ini adalah orang-orang yang secara lahiriah Kristen, tetapi kehidupannya masih sangat-sangat duniawi, masih menginginkan hal-hal duniawi untuk memuaskan diri mereka. Ayat 3 dari pasal keempat ya, kita lihat Yakobus berkata bahwa ada orang-orang Kristen tertentu di gereja tertentu yang suratnya itu ditujukan kepada mereka, yang mereka berdoa kepada Tuhan, ya, tetapi doanya itu untuk memuaskan hawa nafsu keinginan mereka. Ya, sama seperti Nobita kepada Doraemon tadi. Nobita menginginkan sesuatu, dia datang kepada Doraemon lalu meminta Doraemon untuk memuaskan keinginan dia. Ya, jadi seperti itulah orang-orang Kristen yang Yakobus tuju. Orang-orang Kristen tertentu ingin ini, ingin itu, banyak sekali, semua ingin dikabulkan oleh doa-doa mereka kepada Tuhan. Seakan-akan mereka mau memperalat Tuhan untuk memuaskan keinginan mereka. Ya, seharusnya Allah yang Maha Kuasa itu bukan kita perlakukan sebagaimana Nobita memperlakukan Doraemon, tetapi Allah yang Maha Kuasa itu harusnya kita tempatkan di posisi yang paling tinggi. Seharusnya posisinya dibalik. Bukan Allah yang memuaskan keinginan kita, tetapi harusnya kita yang harus memuaskan keinginan Allah. Ayat 4 ya, kita lihat ada dua buah metafora yang digambarkan oleh Yakobus. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak setia. Ya, di dalam Yakobus mengatakan, hai orang-orang yang tidak setia. Di dalam terjemahan yang lebih tepatnya, itu seharusnya Yakobus dengan lebih keras lagi berkata kepada mereka, hai kamu para pezinah. Hai kamu para pezinah, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Orang-orang yang Kristen yang duniawi tersebut dianggap oleh Yakobus sebagai orang-orang pezina karena seharusnya mereka itu bersuamikan satu saja, ya, yaitu Allah sendiri, atau di dalam perjanjian baru itu adalah Kristus sang mempelai pria. Seharusnya itulah suami mereka, dan seharusnya mereka membaktikan diri hanya untuk Allah sendiri, hanya untuk Kristus saja. Tetapi ternyata mereka malah memilih untuk bersenang-senang dengan dunia. Ya, jadi harusnya mereka bersuamikan satu, ternyata mereka memilih untuk bersenang-senang dengan hal lain, yaitu hawa nafsu duniawi mereka. Ya, itu adalah metafora yang pertama ya. Jadi dengan sangat keras Yakobus menghardik mereka dan berkata, hai kamu para pezina. Berikutnya ada metafora yang kedua. Yakobus mengatakan persahabatan dengan dunia ini itu adalah permusuhan dengan Allah. Ya, jadi seakan-akan Yakobus mau menggambarkan bahwa ada dua kubu yang sedang berhadap-hadapan, yang sedang siap untuk berperang antara Allah dengan dunia. Sekarang kamu pilih salah satu, mau pilih posisinya bersama-sama dengan Allah melawan dunia, atau mau pilih posisinya dunia. Kalau pilih posisinya dunia berarti kamu bermusuhan dengan Allah. Begitu kira-kira dua metafora yang digunakan oleh Yakobus untuk menggambarkan kondisi mereka pada saat itu. Nah, pada saat ini dewasa ini ya, akhir-akhir ini ya, di zaman modern ini, kita hidup di dunia dengan segala gemerlapannya. Ya, seperti kita masuk pusat perbelanjaan tadi. Ketika kita buka mata, segala gemerlapan dunia ada. Ketika kita masuk ke pusat perbelanjaan, semua musik ada, semua wangi-wangian, bau-bau yang harum ada. Mata kita disoroti dengan segala macam lampu, dan semua itu seakan-akan kita ingini. Segala sesuatu yang ada di dunia itu begitu menggoda kita. Ya, kita seolah-olah ingin memperoleh segala sesuatu, tapi dinasehatkan dan diberikan pilihan oleh Yakobus. Kalau kita menginginkan dunia, berarti kita merupakan pezinah. Kita merupakan orang-orang yang bermusuhan dengan Allah. Kalau kita bersahabat dengan dunia, berarti kita bermusuhan dengan Allah. Jadi jangan mendoraemonkan Tuhan.
Tuhan itu maha kuasa, tempatkanlah dia di tahtanya. Bukan sebagai kita memperalat dia untuk mengabulkan dan memuaskan segala keinginan kita. Seharusnya segala sesuatu yang kita miliki, itu kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan bukan sebaliknya. Segala sesuatu, pekerjaan kita, studi kita, harta kekayaan kita, skill dan kemampuan kita, jabatan dan ketenaran kita, seharusnya itu semua kita gunakan justru untuk mempermuliakan Tuhan. Bukan kita memperalat Tuhan untuk mencapai segala sesuatu itu. Jadi pada saat ini kita akan menjalani hari ini, mari kita ubah mindset kita tempatkan Tuhan di atas tahtanya, dan kita menggunakan segala sesuatu yang kita miliki untuk memuliakan Dia. Demikian firman Tuhan, renungan pagi pada hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.